3 tahun saya buang-buang ilmu itu, Bang. Sampai keluar darah dari ini, keluar darah dari sini, Bang. Dari sini kok saya keluar darah, Bang. Saya muntah tuh, bau bangke itu muntah saya, Bang. Itu secara otomatis, Bang, tangan saya begini, Bang. Pengen ngantem dia. Saya nggak tahu tuh, Bang, kok bisa bergerak sendiri gitu. Maafin saya, Bang, gitu kan. Baca dalam hati, baca Allah dalam hati gitu, Bang. Allah, 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 Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya udah ada Om Sofyan. Aduh, Om. Gimana Om, kabarnya Om? Alhamdulillah baik, Bang. Baik Om ya? Baik, Alhamdulillah. baik. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Om. Amin, amin, amin. Oke, sebelum masuk ke cerita nih Om, terima kasih banyak nih Om ya, udah meluangkan waktunya datang ke sini tentunya untuk membagikan pengalamannya Om ya. Yang nantinya insya Allah teman-teman semua bisa diambil nilai positifnya gitu kan, buang buruknya, diambil pelajarannya, diambil hikmahnya kan, seperti itu Om ya. Betul. Karena guru yang paling bijaksana adalah pengalaman Om. Masya Allah. Gitu kan. Oke Om, pada video kali ini Om ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini Om? Saya mempelajari ilmu itu ya. Ilmu apa nih Om? Itu ilmu kata yang ngajarin itu ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Katanya ya. Katanya ini ya. Gitu. Terus saya amalkan. Nggak lama saya dibuka alam gaib. Gitu. Kebuka gitu maksudnya? Buka alam gaib. Nah di situ saya diperkenalkan oleh, ya kalau bisa boleh dibilang yaitu setan lah ya. Iya, setan. Setan ya. Itu badannya hitam, mukanya putih, matanya merah, hidungnya merah, dan bibir merah. Dan dia memperkenalkan diri, saya yang ada di rel kereta api. Rel kereta api, tapi nggak tahu daerah mananya? Nah, pokoknya rel kereta api deh, gitu kan. Kan banyak rel kereta api mah ya. Nah yang kedua, itu saya diperkenalkan oleh yang itu makhluk yang tinggi besar, yang mirip kerbau. Yang tanduknya, ada tanduknya, dan lagi mukanya nggak ada, tapi kayak kerbau dia, Mukanya hitam. nggak ada? Nggak ada mukanya. Kebayang. Nah, mukanya nggak ada. Dia ngomong sama saya, ngomong begini, saya penguasa rawa. Oke, rawa. Nah, itu banyak lagi yang kita bukan alam gaib, banyak sekali makhluk-makhluk yang sebenarnya itu nggak wajar. Oke, berarti untuk dilihat. Intinya tuh Om belajar ilmu saat itu ya? Iya. Dan kebuka tuh. Kebuka. Entah itu alam gaib, jadi bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Dan sosoknya tuh yang tadi salah satu. Yang nggak wajar salah satunya itu. Yang nggak wajar Om. Yang nggak wajar pokoknya. Oke, mungkin tahan dulu kali Om ya. Oke. Teman-teman semua nih udah pada penasaran tentang ceritanya Om nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Dulu tahun 94 saya itu jadi hansip
Hmm. di perumahan Bintara Jaya Permai. Oke. Itu. Nah di situ saya punya partner dari itu namanya Bang, dia orang Aceh. Nah dia nanya sama saya tuh, Yan, lu kalau jadi keamanan minimal tuh punya pegangan. Gitu. Terus saya tanya kan, emang kenapa Bang saya harus punya pegangan? Ya lu kalau seandainya lu dibokong sama maling, lu mati ntar. Dibilang begitu Bang. Babang tahu sendiri dari Bekasi kayak gimana, Iya, Bekasi Barat. iya. Perbatasan langsung Jakarta Timur, Bekasi Barat Bekasi, gitu iya, kan. iya. Itu kan lagi rawan-rawannya Bang. Tahun 94 itu. Setelah itu saya dikasih amalan Bang, sama Bang gitu kan. Akhirnya dibacanya pas habis sholat Isya Bang. Ya kan. Nah saya baca amalan itu gitu kan. Di luar masjid Bang, saya di luar masjid. Pas saya baca, baru satu kalimat, itu isinya Bang itu la ilaha, alhamdulillah, assalamualaikum, la ilaha illallah. Itu sebenarnya nggak ada yang aneh situ ya. Wajar kayak. Nggak ada yang seperti biasanya, nggak ada yang aneh. Nah setelah saya baca amalan itu duping saya ada bisik-bisik Bang. Itu nggak jelas betul ngomongnya. Saya lari. Terus saya ditegur Bang. Kamu kalau ngamalin jangan lari, begitu kan. Gimana kamu mau lulus? Ini aja takut. Ya udah Bang, gini aja, Abang temenin aja. Akhirnya selama saya ngamalin itu, selama seminggu ditemenin saya sama Bang sampai selesai gitu kan. Nah setelah selesai, saya dibawa ke Pondok Gede Bang. Tepat gurunya yang punya ilmu ini, namanya Bang. Gitu. Dikenalin sama Bang. Terus kata Bang, Sopyan, kamu udah siap nerima ilmu ini? Siap Bang, gitu kan. Soalnya kamu kalau nerima ilmu ini, teman kamu gaib, musuh kamu gaib juga. Dia bilang gitu. Karena pada saat itu saya bodoh Bang, saya awam ya. Saya pikir kalau misalkan saya nggak punya pegangan, nyawa saya taruhan ya Bang. Gitu kan kalau jaga malam Bang ya. Iya. Akhirnya saya aminin tuh Bang, saya siap Bang. Saya tanpa ragu saya siap. Ya akhirnya Bang bikin air tuh Bang. Setelah saya minum, Bang bilang sama saya, di dalam amalan ini kamu punya 2 jin. Yang pertama serigala, itu jin tingkat 2. Ini sebelum kita dibuka batin Bang ya. Itu serigala, jin tingkat 2. Terus yang ketiga, ini namanya jin tingkat 3. Oh gitu kan. Saya sih emang saya pada saat itu polos, saya iyain, iya makasih Bang. Saya pulang tuh Bang. Setelah saya pulang, saya amalan tuh ilmu. Nah pada suatu saat, pas saya ngamalin itu, pas malamnya tuh Bang, keluar tuh Bang, sukma saya tuh. Itu rasanya Bang, kayak disetrum ribuan pot. Lompat sukma saya tuh, keluar. Das gitu kan, kalau kata orang sih raga sukma ya. Cuma saya nggak tahu itu. Apaan itu namanya? Nggak tahu, pokoknya pas setelah keluar itu, mungkin itu jin kali ya, pas setan tuh. Dia tuh, ininya hitam, badannya hitam, mukanya putih, matanya merah, hidungnya merah, dan bibirnya merah. Dia memperkenalkan diri Bang, saya yang suka di kereta api. Gitu, menurut dia, menurut jin itu kan. Yeah. Ada yang kedua Bang, yang kedua itu tinggi besar, mukanya nggak ada Bang, tapi mirip kerbau. Hitam, mirip kerbau, mukanya nggak ada, mirip kerbau dia, rambutnya gede. Terus dia bilang begini, saya penguasa rawa. Terus ada nenek, terus banyak lagi Bang, yang pokoknya yang nggak wajar deh, yang pokoknya yang dilihat tuh aneh bentuknya. Yang ada matanya copot, macam aneh ya. Nggak bisa dibilang inilah, gitu kan, nggak bagus. Nah, setelah itu pas dibuka itu selesai, gitu kan. Akhirnya saya kan intinya kan pengen ngetasin ilmu. Ngetes yang ilmu yang mau diamalin gitu kan. Okay. Ini kok udah lama ini kok ilmu buat apa gitu kan. Ada rasa penasaran ini ilmu pengen tes siapa yang mau dites gitu kan. Akhirnya setelah sekian hampir setahun saya jaga di komplek itu setelah ngamalin ini, maling kagak ada. Musuh nggak punya. Saya kan bingung mau ngetes sama siapa nih. Masa ke pemulung sih? Kan nggak mungkin. Iya bener juga ya. Nah akhirnya saya berangkat ke rawa Bang. Kan dulu Bekasi banyak rawa Bang. Bekasi Barat tuh banyak rawa dulu tuh. Di daerah Bintara tuh banyak rawa dulu tuh. Nah di tengah rawa itu, saya bilang, semua yang ada di rawa ini hadepin saya Sopyan. Saya tantang semuanya. Gitu Bang. Kan jadi sombong akhirnya. Iya. Akhirnya setelah saya pulang Bang. Pas malamnya itu, kita melihat ke malam Bang ya, pas malamnya.
Nah itu bang, yang kayak saya bilang tadi, itu kira-kira jam 1 apa setengah 2, itu badan saya kayak di situ ribuan volt bang, lompat, terus. Nah pada saat lompat itu, saya lihat tuh ada orang bang, saya yakin ini musuh saya nih, gitu kan. Soalnya udah alamnya udah lain kan, saya hajar tuh orang tuh bang, jeder gitu kan. Itu pas saya hajar, itu mukanya ganti-ganti bang, tua, muda, kecil, gede, cakep. Saya pukul lagi, mukanya ganti-ganti lagi. Saya pukul lagi gitu kan, jadi 1. Saya pukul jadi 2. Itu kalau abang ngelihat film Jaka Tingkir, Iya. kalau nggak film Aling Dharma, gitu, itu kayak gitu, kayak itu bang, terbang-terbang di atas itu bang tuh. Gitu Kebayang. tuh. Gitu kan ya, terbang-terbang di atas tuh. Saya pukul lagi kan, jadi 4. Saya pukul lagi, jadi 5. Saya pukul jadi, pokoknya semakin saya pukul jadi banyak tuh bang, makhluk itu. Akhirnya saya sekali pukul bang, dar gitu kan. Saya mental ke atas tuh bang, jatuh ke bawah. Datang tuh bang yang itu tuh, yang saya bilang itu, yang mukanya hitam, yang kayak kebo itu, yang tenduknya gede. Dibilang sama saya begini, "Hai manusia, kamu baru punya ilmu aja, kamu sombong, berani nantang." Dibilang begitu bang. Nah akhirnya saya ngalamin hal-hal yang nggak saya tahu bang. Akhirnya boleh bilang saya kan awam. Iya. Saya sama yang gaib-gaib gitu. Terus amalin kan. Sampai pada suatu saat, namanya orang bang ya, pasti punya titik jenuh bang. Iya, betul. Ya kan. Ini ilmu kok gini-gini aja sih. Alam gaib, buka ini, ada jin, buka ini. Nggak bisa cerita sama orang, nyembuhin orang kek. Apa gimana kek, saya bilang. Ini kok nggak ada perkembangan gini-gini aja. Nah pada saat waktunya, sholat males, udah gitu nggak ngamalin ilmu itu lagi. Dalam jangka 2 hari bang, saya nggak baca itu, amalan yang dikasih abang, itu kulit saya kelupas bang, kayak ganti kulit, kelupas segini nih, kulit saya kelupas. Dan lebih anehnya lagi, saya suka daging mentah bang, sama suka darah. Daging mentah apa aja itu? Pokoknya ayam, daging kambing, ikan, darah kayak apa kayak gitu kan, saya suka itu bang. Yang mentah lah ya Om. Itu memang kalau secara logika bang, itu menjimat tuh nggak bohong, tetap amis. Cuma kalau saya makan nikmat bang. Justru itu amis itu saya jadi nafsu dengan bau amis itu. Terus saya pikir secara akal ya, kok ilmu Syekh Abdul Qadir kok kayak gini ya? Kok bisa makan darah ilmu Syekh Abdul Qadir ini? Yang lebih fatalnya lagi, saya kalau berhubungan sama istri bang, 1 hari itu bisa 4-5 kali bang. 1 hari bang ya itu. Karena istri saya nggak tahan, saya pun nggak tahan, saya bingung gimana cara ngebuangnya. Akhirnya saya ke bang, ada apa ya? Bang saya udah nggak tahan bang. Kenapa udah nggak tahan? Saya pengen buang aja nih ilmu, saya cabut aja nih ilmu. Dan lebih kaget lagi bang, apa kata bang? Itu udah risiko kamu. Nggak bisa dicabut, kamu kan udah disumpah kemarin sama bang. Kamu sanggup, kamu iyakan, dibilang gitu. Kenapa kamu sekarang minta dicabut? Udah kamu terima aja, kan kurang ajar bang. Oh, ternyata udah sumpah yang tadi itu ya? Yang suruh air minum itu, Iya. saya kan dibilang, kata bang, kamu siap? Siap, iya. Gitu kan, saya siap. Ntar musuh kamu gaib, dan kawan kamu gaib juga. Nah, gitu kan bang. Paham. Setelah itu, saya bingung tuh bang. Gimana cara ngebuangnya ya, gitu kan. Saya udah pergi ke Jawa bang. Ke daerah Bandung, Kadudampit, Purwakarta, Depok gitu kan. Itu nggak ada yang sanggup bang buang ilmu. Pertama saya buang ilmu itu di daerah Brebes bang, di daerah Pejagan Timur. Itu saya punya kenalan di sana. Dibilang, Mas, di sini kita bahasa Indonesia aja bang ya. Di sini ada nggak kira-kira yang bisa cabut ilmu? Nah kata teman saya ini, ada mas. Ada siapa? Dibilang gitu. Oke saya mau. Ya saya diantar ke sini tuh mas. Diantarkan. Setelah sampai di rumah, anak apa mas? Dibilang, yuk saya mau cabut ilmu. Ya wes gitu kan. Akhirnya saya sama itu disuruh tidur mas. Disuruh tidur bang ya. Saya disuruh tidur. Yurati megang air begini. Nggak tahu dibaca apa tuh. Pas baca dia goyang-goyang begini nih, tangannya nih. Ini keringetan. Nggak lama dia ngomong begini bang. Nyong mubeng iki nyong mubeng bang gitu. Akhirnya dia berhenti tuh bang. Gara-gara tak.
Jadi waktu ngomong begini, Mas, nyong ora sanggup, cari yang lain aja. Kayak saya pulang lah bang, dari Jawa tuh ke Jakarta lagi kan, pulang tuh, masih di Bekasi dulu, pulang. Akhirnya saya ke daerah Kadudampit bang. Kadudampit itu daerah perbatasan Bandung sama Purwakarta, Kadudampit. Saya punya kenalan di sana, namanya Asep Gojin. Nah kata masyarakat di situ, Asep Gojin ini dulu waktu kecil pernah diculik sama Jin Baghdad. Dulu kata orang situ bang, gitu kan. Ya pokoknya orang bisa lah ya. Akhirnya diantar ke sana sama teman saya tuh ke rumah Kang Asep Gojin. Dibilang ada apa mau kesini bang? Saya ini Kang mau cabut ilmu. Ya udah, akhirnya sama Asep Gojin itu singkat cerita sama Asep Gojin saya dimandiin tuh. Dia baca apa sih saya nggak tahu. Dicabut dari gigi, dari mata, dari kuping. Ini mungkin gaibnya kali ya. Dari sikut. Dari dengkul, dari ini, banyak bang. Nah setelah dicabut, selesai kan mandi kan, badan, alhamdulillah bang, agak lumayan enteng tuh badan kan. Ngobrol tuh, dia ngomong begini sama saya, Bang Sopyan, mohon maaf, semuanya udah saya cabut, cuman satu yang belum. Yang mana Kang? Yang ada di dalam hati kamu tuh saya nggak bisa nyambut itu. Pesan saya, jangan panggil lagi nama dia. Sama juga bohong kalau gitu. Oke. Gitu kan. Akhirnya ya nggak lama saya jadi lagi tuh bang. Kayak gitu lagi. Jadi lagi tuh. Saya ketemu sama saudara saya bang, yang kerja di Trantip itu. Yang kerja di Trantip tuh, namanya yang udah almarhum bang. Dibilang gini, udah kamu sama Wa aja di Depok, gitu kan. Nah saya ke Depok tuh. Kamu kerja sama Wa. Terus saya bilang gini, Wa, bisa nggak Wa cabut ilmu pian Wa? Emang kamu punya ilmu apa tuh? Saya ceritain tuh bang tentang ilmu Aceh itu kan. Ya udah kan. Akhirnya malam itu saya sila depan uang saya bang. Sila. Entah dia baca kalimah apa sih nggak tahu ya. Itu secara otomatis bang, tangan saya begini bang. Pengen ngantem dia. Saya nggak tahu tuh bang, kok bisa bergerak sendiri. Gitu. Aduh saya gimana nih. Saya seakan-akan pengen hajar dia itu. Seakan-akan ya. Nggak lama dia pingsan bang. Wah saya pingsan. Kan saya kaget bang. Waduh. Akhirnya keluarga heboh tuh bang, keluarga Wa saya tuh heboh. Saya kaget bang, kenapa kagetnya? Dibilang pingsan tapi nadi jatuhnya nggak berdegup bang. Saya pikir ini orang mati nih gitu kan. Nggak lama datang tuh bang tuh. Ini datang teman-temannya seperguruan Wa saya, itu datang ke situ kan. Datang. Selama 3 jam, akhirnya dia tuh bangun lagi bang. Nah, saya kan curi-curi denger tuh, gitu kan? Iya. Saya yang sedang denger itu, Wa saya diculik ke dasar laut bang. Sama makhluk itu bang. Di dasar laut ini dia ketemu ada yang kayak mukanya kayak buaya, ada yang kayak ikan, bermacam-macam makhluk yang ada di dasar laut bang. Gitu kan. Akhirnya dia bisa lepas lagi tuh. Lepas dia cerita semuanya. Saya pikir sama aja nggak sanggup juga, gitu kan. Saya pergi gitu kan. Sebenarnya sih banyak bang ya itu saya untuk buang sampai pleret segala macam kita ntar apa namanya terlalu lama gitu kan. Akhirnya padahal kan pusing tuh bang. Aduh gimana caranya, saya udah kesaja pak, udah kemari kok nggak ada yang bisa. Saya pergi ke pinggir masjid bang, ada di saya ke sampingnya tuh. Saya ngerenung aja, kok hidup gua gini amat ya, gitu kan. Udah pisah sama bini, udah teman nggak punya, gitu kan. Akhirnya muncul tuh bang, namanya Sohib. Saya nggak tahu bahwa dia ustadz, saya nggak tahu bang itu sebenarnya dia ustadz itu. Dia nanya sama saya, kenapa lo? Gue pusing, pusing kenapa lo? Gue pusing pengen ngebuang ilmu. Nah soalnya pada satu pertanyaan bang, nah sekarang gue tanya sama lo nih kan, lo pengen sakti apa pengen bener? Kalau sakti gue udah sakti, gue bilang, dibohongin, gue pengen bener dah gitu kan. Oke kalau pengen bener, sekarang lo sholat, dibaca amalan nih. Gitu kan. Amalannya itu nggak aneh-aneh bang, cuman istighfar paling 7, istighfar 7, saya sholat itu tuh, sholat, gitu kan. Terus saya kerja selama seminggu itu, nggak lama saya ngimpi tuh bang, ngimpi ada 3. Pertama, saya harus tapak di Gunung Gede. Yang kedua,
saya harus ziarah ke Pamijahan. Nggak tahu Pamijahan ada apa ya. Nah yang ketiga saya ke Ustadz. Nah, saya pilih ke Ustadz aja deh gitu kan. Saya ngomong sama Sohib tuh. Kata Sohib, terserah lu. Itu pilihan lu gitu kan. Lu udah janji sama gue. Karena pengen bener. Tapi sekarang pilihan lu serah. Lu mau ke Gunung Gede Tapa, silakan. Gue nggak ngelarang. Hak lu gitu kan. Bukan ke Ustadz. Udah sekarang, besok kita pergi. Gitu kan. Siapin semuanya. Iya gitu kan. Akhirnya besoknya bang, saya pergi di Rasi Sau bang, gitu kan. Tempat gurunya Sohib bang ya, gitu. Dia ulama juga gitu kan. Nah pas saya sampai perbatasan kampung, itu benar saya menggigil bang, gini. Bang ini, kenapa lu Hip, kita pulang aja Hip. Batin aja, gua gak kuat Hip. Lawan gitu kan, lawan gitu kan. Pulang Hip. Gua gak kuat Hip gitu kan, lawan ayo gitu kan, nah, maksudnya diseret tuh, jangan Hip, gua takut Hip, nggak bisa gue, lawan kata lawan kan, baru dingin bang kayak es. Saya masuk kampung itu saya benar ngegigil gini nih, gitu kan, baca istighfar gitu kan, akhirnya udah sekarang kamu ke masjid dulu, kamu ambil wudhu, kamu sholat sunnah 2 rakaat bilang gitu kan. Saya sambil begitu gini bang, gitu kan, setelah habis selesai sholat, itu kebetulan rumah Ustadz, namanya Ustadz bang ya. Rumah Ustadz itu di sebelah masjid itu bang, nggak jauh dari masjid itu ya. Akhirnya saya pergi tuh. Nah di sini ada kejadian lagi bang. Oke. Pas saya masuk ke rumah Arya Ustadz, dia begini, Hip di luar aja, jangan di dalam. Banyak makhluk dari laut, dia bilang gitu. Udah di luar aja, ini kayaknya bakal panas di sini nih. Udah di luar gitu kan. Ini orang kan ngomong kenapa? Nih kan sini gue bye-bye. Gue bilang kok disuruh di luar. Akhirnya bang, saya di luar rumah bang, nggak boleh suruh ke dalam rumah dia. Ada apa sini, Mas? Dia bilang gitu kan, kata Ustadz tuh. Gitu kan. Jadi gini Pak Ustadz, saya pengen cabut ilmu Pak Ustadz. Saya udah nggak tahan Pak Ustadz. Saya ceritain tuh bang, tentang saya makan daging, saya ketemu jin ini kan. Kamu ridho ilmu ini saya cabut? Saya ridho. Kamu ikhlas ilmu ini saya hancurkan? Saya ikhlas Pak Ustadz gitu kan. Ya udah sekarang mau baca ini, gitu kan. Baca dalam hati. Baca Allah dalam hati gitu bang. Allah. Astagfirullahaladzim. Coba bang ya. Allah. Saya baca Allah. Astagfirullah. Nggak lama Ustadz mau saya pukul bang. Ini tangan gerak sendiri bang. Saya mau memukul dia. Dia bilang, Mang, maafin saya Mang, gitu kan. Saya mau pukul dia bang. Akhirnya waktu apa berdiri tuh, ditepak gini saya nih. Nah bang ya. Iya. Udah selesai gitu kan. Tuh saya lemset bang. Hampura Mang. Maafin saya Mang. Ya dosa udah ya. Udah. Kamu udah diampuni sama Allah. Gitu kan. Gitu kan. Urusan ini sama Mamang aja. Akhirnya saya disuruh duduk sama itu. Makhluk ngomong begini sama saya bang. Hai makhluk. Ini Sofyan tanggung jawab saya sekarang. Sofyan udah jadi hamba Allah. Kalau kamu pengen mengganggu Sofyan lagi, kamu berhadapan dengan Allah. Sekarang kamu putus dengan Sofyan. Gitu kan. Jadi saya gini bang, saya tuh udah ada kursi di sana bang. Di Raja Iblis itu bang, saya udah ada kursi bang. Oke. Astagfirullah. Setelah malu pergi, Yan, sekarang kamu ibadah. Kamu sholat yang benar, gitu kan. Udah kamu lupain semuanya, gitu kan. Soalnya kamu kesini tadi bawa pasukan dari laut. Tahu dari mana itu, gitu kan. Sekarang udah pada pergi semua. Nah di sini nih bang nih. Maaf bang ya, saya kalau lihat di video, apa dimanapun di film apapun, itu kayaknya nyebut ilmu gampang bang ya. Tarik, tek, udah. Buang gitu kan. Iya. 3 tahun saya buang ilmu itu bang. Nggak gampang kayak di film-film video gitu, ambil, buang. Nggak kayak gitu ceritanya bang. 3 tahun saya buang ilmu itu. Sampai keluar darah dari ini. Keluar darah dari sini bang. Jadi sini kok saya keluar darah bang. Saya muntah tuh, bau bangke itu muntah saya bang. Ini proses bang ya, proses kesananya ya. Proses kesananya tuh. Akhirnya ilmu kamu udah nggak ada ya. Allah ganti dengan ilmu yang baru. Udah kamu selawat dengan Rasulullah. Udah kamu sholat yang benar. Udah nggak usah yang aneh-aneh sekarang. Kamu seperti biasa aja, gitu kan. Terus saya jalanin bang. Terus gitu kan.
Akhirnya terus pas saya jalanin sampai pada saat itu Allah ganti dengan ilmu yang baru, Bang. Ilmu tentang rahasia sholat, rahasia zikir, rahasia ibadah, gitu kan. Akhirnya sampailah saya pada saat itu namanya taubat, Bang. Saya kadang-kadang bilang sama teman saya, ya, tolong kalau kita belajar satu ilmu, selidiki dulu ilmu itu ilmu apa. Jangan main telan-telan aja, bilang gitu kan. Semenjak saya selesai itu, saya bicara sama Sohib, saya makasih banyak Hib atas bantuannya, sama saya makasih banyak Bang, gitu kan. Saya ngaji sekarang Bang sama dia. Jadi ngaji bukan asal ngaji yang aneh-aneh ya, ngaji tajwid kayak alif-alifan, kayak baca sholawatan, kayak gitu-gitu Bang. Itu Bang saya alami Bang. Oke, dan itu dari tahun 94 Om ya? Setahun 94 Bang. Berarti tadi kan sampai 3 tahun tuh proses penyembuhan atau cabut ilmu itu, berarti sampai tahun 97. 2000 Bang. Oh 2000-an? 2000 Bang. Oh. Saya masuk tahun 2000 Bang, tahun 2000. Wah, itu saya bendelannya lama itu Bang. Banget itu loh. Lama sih bendelannya itu. Banget, iya. Asli. Oke, Om. Kan sempat berguru tuh Om ya? Iya. Sama yang di Pondok Gede itu lah ya. Kita nggak usah sebutin lagi namanya sih itu. Sempat ke situ lagi gak Om untuk nyabut lagi tuh ilmunya? Enggak. Kenapa nggak ke sana? Karena kan Abang bilang gini, kamu kan udah sumpah, kamu udah nggak bisa lagi dicabut. Jadi dia udah lepas tangan Bang. Jadi bisa masang, tapi nggak bisa nyabut. Nggak bisa, jadi bisa masang, nggak bisa ngebuang gitu, Bang. Oh, ternyata yang dibacain minum itu adalah merupakan bagian dari sumpah. Ya. Oh, kan awal dia bilang, paham. Awal dia bilang gini, kamu siap? Iya. Kamu musuh kamu gaib, teman kamu gaib juga, itu Bang. Oh. Jadi kalau dia udah dijasahkan gitu Bang. Oke, berarti latar belakangnya itu adalah tadi Om karena profesinya sebagai pengamanan di komplek Hansip, gitu ya, Bang. Hansip. Jadi biar takutnya buat jaga-jaga diri. Takut saya dibokong Bang sama maling. Dibokong sama maling, barulah terpancing lah untuk belajar ilmu itu. Ilmu itu Om, Bang. Oke. Nah Om, selama perjalanan panjang itu sampai akhirnya alhamdulillah nih Om ya udah terlepas dari hal-hal ilmu gaib atau ilmu hitam. Momen apa yang saat Om alami itu kayaknya sampai sekarang tuh merupakan ekstrim, merupakan kayak nggak bisa dilupain saat kejadian di mana itu Om? Saya lihat jin Bang. Itu merupakan pertama kali itu Om? Pertama kali Bang, itu yang sebut yang namanya itu Bang. Kan saya bilang sama Bang kan, Bang, cara manggilnya gimana? Kata Bang, ya kamu tinggal panggil aja hadir. Masalahnya kan saya udah ada amalan itu Bang. Iya. Nah saya panggil tuh. Pada saat itu kira-kira jam 1:30 atau jam 1 ya. Saya panggil hadir gitu kan. Itu Bang, kira-kira kurang dari 1 menit, itu getar bumi Bang. Deng, saya pingsan Bang. Saya belum melihat tapi saya udah pingsan. Pada saat itu ya Bang ya. Iya, pada saat masih ada ilmu itunya. Terus yang kedua Bang, saya bertarung sama jin rawa Bang. Oh yang jin, yang suka dirawa itu ya? Yang dirawa itu, iya, bertarung. Itu banyak momen yang ekstrim Bang, saya makan daging mentah, kuku sari bisa numbuh, Bang. Apanya? Kuku numbuh Bang. Muka udah kayak setan Bang. Nah, maaf Bang, ini agak sedikit lewat nih Bang. Maaf nih. Kan pada saat itu bingung tuh, kata Bang udah nggak bisa, pengobatan mana udah nggak bisa juga, selama saya ke Jawa itu udah nggak bisa. Itu banyak yang ekstrim Bang, gitu. Ya katanya ilmu saya Abdul Qadir Jailani, ternyata ilmu setan semuanya Bang. Itu. Dan tadi juga sampai kukunya. Oh iya Bang, itu yang kuku panjang itu. Itu Bang, 1 hari bisa panjang kuku Bang. Sehari? Kata Bang Riki, Yan, ini ilmu, kalau dipakai maksiat, itu akan hilang. Kalau dipakai maksiat, itu akan hilang. Ya kan? Akhirnya, saya dipakai maksiat Bang. Saya minum, maksiat dah gitu ya. Nggak tahu makin sakti Bang. Makin malah mendarah daging gitu ilmu. Makin sakti Bang. Bukannya malah bukan hilang Bang, ya? Makin sakti Bang. Makin ada harimau 3. Ngikut gitu ke iya, badan? harimau putih. Kok begini gitu kan, semakin saya maksa semakin jadi itu ilmu. Oke. Dan tadi juga sering berjalan waktu sempat ke beberapa daerah ya Om ya? Yang untuk nyabut ilmu atau pengobatan lah, kalau bahasa sekarang. Iya, diobatin lah gitu diobatin lah ya, diobatin atau diruqyah. Semacam itulah modelnya lah. Diruqyah gitu kan. Sampai
pergi ke Jawa, ke daerah Sunda gitu Pleret, Pleret, Purwakarta, dan itu nggak ada yang sanggup. nggak ada yang sanggup. Berarti saking energi besar banget dong itu si gaib itu. Besar bang, itu sampai uas saya bang, itu kayak pingsan, cuma detak jantungnya tuh hilang bang. Yang dia sampai kayak Ke dasar laut itu bang. Ya. Itu. Sekarang udah almarhum bang. Aduh, innalillahi. Oke. Nah, terus kan Bang, sampai akhirnya di titik baliknya nih, sebenarnya nggak jauh juga ya. Iya. Di sebuah masjid. Iya di situ Gitu juga kan ya. bang. Di masjid di rumah Allah gitu. Udah keliling kemana-mana. Taunya cuma ke masjid, terus sahabatnya Om Sofyan ya, ternyata dikasih tahu semuanya gitu kan untuk ya taubat dengan ajaran Islam gitu kan. Iya. Dan berarti sampai sekarang udah nggak ada ilmu-ilmu itu. Nggak ada bang, alhamdulillah bang. Berarti terakhir ngerasain hal-hal yang gaib itu sekitar tahun berapa ya Om? 2010 bang. Oh, masih terbilang masih baru lah Om ya, 2010 ya? 2010 bang. Berarti itu belasan Itu tahun. masih proses Prosesnya tuh panjang pembuangan gitu ya? bang itu, proses pembuangan bang. Oke, saat di Ruqyah itu Om, kita bukan Ruqyah dulu deh, pengobatan itu Om ya? Pengobatan ya. Ada gak orang yang bisa, kayaknya ada ritual-ritual yang nyeleweng gitu Om? Nggak ada. Nggak ada? Saya cuma disuruh sholat tobat bang. Sholat tobat? Jadi kalau kita kan tua nih, ini saya pesantren situ bang. Oh. Saya makan di masjid tuh, tidur di situ, gitu bang. Dia ada majelis di situ bang. Gitu. Jadi secara nggak langsung saya belajar bang situ bang. Belajar agama ya, bukan yang aneh-aneh bukan nih. belajar yang ilmu lagi ya? Bukan, ini kita belajar Bukan. tentang syariat agama ya, tentang Iya. adab sholat, adab wudhu, itu yang saya pelajarin. Terus yang jadi pertanyaan Om, kan Om sempat nangis tuh tadi, terharu juga ya atas kejadian kelam masa lalu. Kan sempat Om bilang bahwa udah ada kursi nih buat Om di sana. Iya bang. Nah itu tuh maksudnya kursi apa itu? Iblis bang. Maksudnya Om Sofyan mau diajak ke sono? Saya di sana tuh gimana ya? Kata Ustaz, saya ini udah diaku anak sama iblis bang. Merinding. Oke, makanya tadi disediain satu kursi. Satu kursi di sana bang. Apa di Bermuda kali ya? Iya, oke. Astagfirullahaladzim. Tadi sempat kayak sedikit teringat juga loh Om, atas kejadian yang kalau Itu momen yang saya nggak pernah saya lupain tuh bang. dalam Pas saya seumur hidup pisah ya. sama si Jahanam ini bang nih. Abangnya itu, maaf agak sedikit ini bang Iya. ya. Mohon maafin nih. Sama ini nih bang. Jin ya. Itu momen yang paling saya, Masya Allah ternyata ada ya. Oke, ketika saat pisahnya si jin dari diri Om Sofyan, Om Sofyan ngerasain apa di dalam tubuh itu? Apa tiba-tiba kayak Ledakan bang. Ledakan alam, gimana alam hati gimana sih bang? Terharu, bahagia, seneng bang. Itu pas itu bang, itu ada rasa cinta, rasa apa itu bang tuh, yang belum pernah saya rasain selama ini bang. Oke, gue sedikit ngebayangin juga sih tadi juga gimana saat proses pengobatan, terus akhirnya mendapatkan titik balik, jauhin maksiat gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah tadi, sampai mau ditonjok tadi Om. Ya itu bang, iya. Saya jujur bang, itu bukan kehendak saya bang. Tapi dari bisikan. Bukan dari bisikan bang. Tapi apa? Saya menghargai ulama itu. Semakin saya hargai itu, semakin saya pengen pukul bang. Karena dihasut ya, hasut. Nah semacam itu. Saya nggak ada bisikan, cuman dalam badan saya itu pengen ngejolimin ini orang bang, pengen ngejolimin ini ulama ya. Ngejolimin ulama. Nah gitu. Dengan cara tadi Dengan cara saya mau hajar bang. Ini tangan ini bang, ini angin semua sini bang nih. Segini nih angin. Adem angin nih bang segini nih. Itu kalau kamu mukul orang bisa mati. Ini segini angin bang. Kayak aura apa ya sini angin nih. Ini rasanya itu dingin tangan saya ini. Gitu. Dingin banget tangan saya ini. Ini kalau kamu pukul orang bisa mati. Minimal dia pingsan dia. Kamu pukul. Kalau misalkan Om Sofyan jadi mukul, berarti ulama itu udah pingsan bang. Pingsan ya? Ya kalau nggak mati pingsan lah. Iya. Kata Ustaz, bukan kata saya ya gitu kan. Ya, penuturan Akhirnya Ustaz, saya cuma digerak ini bang. Sadar. Tak. Jatuh saya bang. Tek. Nangis saya langsung. Itulah kekuatan doa. Masya Allah gitu kan. Wah, nih sebenarnya panjang nih teman-teman semua. Salah tadi pengobatan aja Om sempat skip karena yang tadi yang diceritakan itu adalah momen yang nggak bisa dilupain seumur hidup, dan dimana momen juga tadi
titik baliknya Om Sofyan bahwasanya alhamdulillah nih teman-teman semua Iya. dari puluhan tahun gitu Puluhan kan, dari tahun, tahun Bang. 94 Bang. 94 sampai kan 2010 sekitar 16 tahun. 16 tahun Bang ya? Iya, 16 tahun Menyatu sama menyatu dengan alam jin alam gitu jin, kan. betul. Alam jin, dan sampai sempat kayak mau menjadi anaknya si Anak iblis itu Bang. anak iblis itu, Iya. sediain di kursi dan sebagainya. Ada kursinya tuh Bang. Oke, misalkan telat Om Sofyan nggak ketemu sama si Sohib itu. Nah ini sambungannya Bang ya? Iya. Tadi kan saya bilang tuh Bang, ada 3. Gunung Gede, Iya. Pamijahan. Sama kok. Kalau saya jadi yang 2 ini Bang, Heeh. ini kata Ustaz ya, saya orang yang tidak terkalahkan di dunia Bang. Kalau milih yang 2 ini. 2 ini, kalau nggak tapak ke Gunung Gede, kalau nggak Pamijahan. Pamijahan. Tapi Om ke malah Ke Ustadz. Ustadz. Makanya pas saya pergi, itu saya menggigil Bang. Iya. Itu hawa itu nggak bisa Bang, saya maunya pulang takut segala macam gitu loh Bang itu. Oke, Ada dalam, yang ngalingin. oke, dalam mimpi pas ke Gunung Gede itu, kayak ada suatu gambaran di mananya nggak Om? Ada Bang. Berarti ke detail nanti kamu ke sini. Nah, saya dibimbing, "Ntar kamu akan ke sini, akan ke dalam, masuk ke dalam batu ini, ke sini gitu." Ke Batu. Ya. Tahu batu? Saya kan nggak tahu tempat apa, ya nggak tahu ya. Oke. Soalnya itu, Oke, soalnya oke, masanya saya udah saya abaikan masalah itu kan. Terus saya entah saya ke Pembajian itu ke siapa, ke Pembajian itu. Oke, berarti merupakan itu keputusan tepat untuk ke Ustadz. Karena saya udah jenuh Bang, capek Bang. Capek, kenapa Om capeknya? Saya sampai dicerai bini Bang. Gara-gara ilmu itu? Tinggal ilmu ini Bang. Inilah bahayanya ilmu ini Bang. Nauzubillah min dzalik. Oke, Istri itu nggak sanggup, istri saya tuh nggak sanggup nggak sanggup ngelayanin. ngelayanin saya, sama kelakuan saya tuh aneh dibilang. Oh, Kok saya masakin makanan yang dimakan kok yang mentah-mentah aja, kayak ikan mentah, daging mentah dimakan begitu, nggak doyan sayur. Jadi banyak beredar tuh suaminya si Anu aneh. Aneh, tingkah Kadang suka lakunya ngomong, gitu. suka ngomong Om. sendiri, kadang-kadang gitu. Suka ngomong sendiri. Sekarang ini Bang, orang ada yang salah, memang kita nggak jawab. Heeh. Jawablah. Iya. Kalau ada orang datang, emang kita nggak sapa. Kan menurut saya kan itu ada orang. Iya. Menurut dia gimana? Nah saya dibilang anehnya gitu Bang. Karena pada saat itu saya nggak ada yang bimbing Bang. Nggak ada yang dilepas begitu aja sama itu. Berarti ketika udah Om Sofyan, misalkan Om, iya, iya. saya gurunya nih, misalkan. Ah. Terus Om Sofyan ke saya nih, kasih ilmunya gitu kan. Berarti udah dilepas aja gitu. Lepas aja, Bang. Ngasih ilmunya nih. Iya. Habis itu nggak kayak semacam kan kalau berguru tanpa ilmu dalam artian kan sesat juga ya. Sesat ya. Maksudnya itu adalah bimbingannya itu. Bimbingannya. Udah lepas gitu. Iya, cuma dikasih gitu aja. Ya udah kamu jangan. jalanin aja. Terserah mau dibawa. Terserah mau kemana. dia terserah gitu kan. Orang saya udah ngasih ya buat jaga-jaga kamu aja. Oke, menurut Om Sofyan di detik ini apakah itu ilmu sesat? Sesat Bang. Saya menyalahgunakan ayat. Mengatasnamakan Kita ayat suci. tidak menyalahkan ayatnya. Iya, Tapi niat dari ayat itu Bang. betul. Saya sepakat. Iya. Sepakat. Ayatnya nggak salah, ayatnya enggak. Iya, ayatnya benar nih. Bener aja Bang, kayak assalamualaikum la ilaha itu bener, nggak itu nggak bohong. Cuma niat saya ini pengen ilmu si Abdul Qadir Jailani. Nggak tahu kembaran yang adanya, bukan si Abdul Qadirnya yang datang kembarannya. Itu Bang. Oke, berarti ketika backgroundnya tadi Om Sofyan ini kan pengaman ya, Iya. Hansip gitu ya. Hansip. Sempat ketemu maling nggak saat itu? Nggak pernah Atau ketemu mungkin Bang. berantem sama musuh? Nggak pernah Bang. Oh, berarti dari ilmu itu malah nggak ada musuh? Malah pertama ya, komplek aman. Nggak ada kecurangan apa? Nggak ada. Yang kedua lagi itu saya nggak ada musuh Bang. Nah sekarang saya udah gatal nih, saya mau ngetes kemana nih ilmu. Itu. Oke. Saya kan pengen tahu Bang, sesakti apa sih ini ilmu? Gitu. Pada saat itu Bang ya. Pada saat itu ya. Makanya pelampiasannya itu saya ke rawa. Dulu tuh ke rawa yang saya bilang itu, yang Iya, kita itu Bang tuh. iya. Saya tantang semua tuh Bang, tuh makhluk situ. Jadi malah nantang ke yang gaib terlihat, Bang. yang gaibnya ya, Iya. bukan ke manusianya. Bukan manusianya Bang. Oh. Entah kenapa itu pada saat saya amal ilmu itu pemulung tuh nggak ada yang mau masuk Bang. Biasanya kan ada itu ya, Mas. Biasanya ada ya pemulung-pemulung. Biasanya gitu ada, ya? ini nggak Iya. ada pemulung sama sekali, nggak ada pemulung. Maling pun nggak ada maling. Ini komplek kok aman banget, saya bilang gitu. Oke, misalkan saat ngamanin komplek itu, ada gak warga yang lihat Om Sofyan tuh kayak beda nih? Gitu. Sempet gak ada yang bilang gitu warga? Nggak ada Bang.
biasa aja tapi biasa aja. Makanya seragam masih seperti biasa aja. Sifatnya itu kayak biasa. Kayak biasa aja. Tapi ketika nanti mungkin ada yang nyerang mungkin agak beda gitu ya. Nah, ini Bang nih. Ada satu keanehan Bang. Ini maaf ini saya belum ceritain Bang ya. Itu kalau saya tidur Bang, kalau dikagetin, saya bisa pencak silat Bang. Makanya kadang-kadang orang, teman Bang ya, itu nggak berani bangunin saya, pasti saya pukul. Seketika Bang. Ini saya tidur nih. Misalnya tidur nih, Om Sofyan tidur. Berapa begini nih? Saya langsung pukul Bang. Refleks langsung saya pukul gitu, langsung saya pencak gitu. Kadang-kadang, maaf. Sorry, gua nggak ada niat, maaf. Lu sih ngagetin gua. Gitu kan. Oh, gue sempat ngelihat sih orang yang tidur terus tiba-tiba matanya merem tapi sambil gini. Iya, kadang dilempar nih. Apa ya? Kaleng gitu kan. Sendang, tuk gitu tuh. Maaf Bang ya. Iya, tapi refleksnya aja gitu ya. Tidur saya tuh lagi tidur. Berarti yang ngendaliin itu bukan Om Sofyan yang dalam udah pasti dalam jin dirinya, Bang. Udah pasti jin ya? Udah pasti jin Bang. Itu nggak ada pasti jin itu Bang. Bukan karena ilmu laduni, bukan itu jin itu. Iya juga. Maka semenjak saya belajar ilmu agama, ternyata jin itu penipu Bang. Iya, betul. Diajak ke istana nggak taunya hutan. Oke, Om. Yap. Mungkin sebelum ditutup nih Om. Ya siap. Videonya, Om Sofyan punya pesan gini Om, untuk teman-teman semua supaya jangan sampai terjun ke dalam dunia ilmu hitam atau ilmu-ilmu yang sesat gitu Om. Supaya jangan sampai nih teman-teman semua apa yang dirasakan oleh Om Sofyan dirasakan juga ke teman-teman semua. Oke. Kita berbagi aja Bang ya. Iya. Kalau pesan saya mah, kalau kita ingin ilmu sesuatu, coba selidiki ilmu itu. Gitu kan. Dari nasab ilmu itu dari siapa gitu kan. Supaya jelas Bang, gitu kan. Ilmu ini misalkan dari ustadz ini, apa ntar nasabnya ke ustadz ini ntar Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan ulama ini putus, siapa tuh yang putusnya itu? Dia mau ke siapa? Jadi kalau kita satu ilmu harus teliti Bang. Entah ilmu apa aja Bang ya, teliti gitu. Jangan sampai kayak saya ginilah. Ternyata saya tipu semua. Tipunya bukan nama orang nih, sama bangsa jin nih. Bangsa jin itu. Iya kan, ketipunya gitu. Oke, saya juga sepakat sih sama tadi Om Sofyan juga. Belajar itu tuh emang harus ada guru kan. Harus ada gurunya Bang. Ya, belajar ngaji harus ada guru ngaji. Harus ada ahlinya. Ahlinya kan betul, gitu. Kalau kita otodidak tiba-tiba bisa, mungkin bacaan tajwidnya salah. Pasti salah Bang. Pasti salah. Pasti kan salah. gitu kan. Atau malah ikhfa gitu kan. Jadi emang harus ada gurunya yang pembimbing dan kita tahu dulu nih misalkan biasanya guru aja dia belajar lagi guru lain tuh. Betul. Itu ada nasab itu Bang. Iya, itu jelas tuh Bang. Jelas. Kalau misalkan ustadz ini musadek, maaf ya. Iya. Maaf nih, hampura Iya. deh. Iya. Putus gitu kan. Itu kemana yang putusnya ini? Iya. Apa ke si Anu, apa ke si Anu gitu kan. Iya, saya sepakat sih. Maksud saya itu tujuan itu kalau kita ingin belajar, kita harus jelas tuh apa yang diajarin itu apa. Gitu buat kita itu apa? Dan niatan kita juga. Betul Bang. Lillahi ta'ala aja lah belajar betul, agama yang sesuai kepercayaan teman-teman lah ya. Betul. Misalnya Islam ya belajar agama Islam. Tentang itu ngaji kan ada banyak lah tajwid, fikih. Itu juga gitu ada ilmu kan. itu. Iya. Itu juga ada ilmu itu. Nah, terus misalkan yang agama lain ya silakan dengan gurunya masing-masing. Orang belajar SMP SMA aja ada gurunya. Betul. Masa ketika udah lulus sekolah kalian pengen tahu tentang apa terus nggak belajar ke suatu guru kan nggak mungkin. Betul, gitu. Bang. Apalagi guru kehidupan. Nah, dan satu lagi Bang. Iya. Kalau ada teman-teman yang ingin belajar ilmu kebatinan, saya pesan satu. Udah siap belum mentalnya? Kalau belum siap mental, jangan coba-coba kita ngutak-ngatik rahasia gaib. Gaib biarlah gaib ya. Gaib Bang. Kalau kita belum siap mental, jangan coba-coba kita ngutak-ngatik rahasia tentang kegaiban. Bahaya Bang. Kenapa? Bahaya. Karena kita belum siap. Kan gini Bang, saya nggak ada mental nih, gitu kan. Di depan ada matanya copot, benih hancur. Gila nggak kira-kira Bang? Langsung kayak kebuka itunya. Nah, kira-kira gila nggak Bang itu? Iya, tapi kalau kita udah siap mental, bodo amat lah. Karena kenapa? Karena udah ada mental Bang. Nah, itu udah seperti Bang. Seperti itulah ya, kayak teman-teman betul. semua. Jadi semoganya nih, insya Allah banget nih teman-teman semua bisa ngambil kesimpulannya amin. Atas pengalamannya Om Sofyan ini tadi belajar ilmu gaib sampai akhirnya kecemplung, sampai akhirnya jadi sesat. Alhamdulillahnya dengan mukjizat Allah, akhirnya Om Sofyan balik lagi nih. Ini loh, wahai hambaku, kamu betul. ini ya kan. Betul Bang, ya betul. Kamu betul. ini salah, yang baik ini seperti ini betul, gitu Bang, kan. betul. Memang setiap
kehidupan pasti ada lika-liku. Ada aja, gitu kan? Bang. Pasti ada aja Nama cerita hidup, Bang, ya. Iya, nama cerita hidup pasti Betul. ada. Ya, seperti itulah teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Om Sofyan Ya. membagikan pengalamannya yang sungguh luar biasa, dijadikan pelajaran mungkin nggak cuma buat teman-teman, buat saya pribadi juga. Buat saya juga, Bang. Jadi banget pelajaran gitu, jangan Betul, sampai Bang. terjun dalam dunia seperti itu kan gitu ya. Amin, Oke. amin. Oke, mungkin Om, saya tutup dulu kali video Om ya. Siap, siap. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Sofyan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Om, terima kasih banyak Sama-sama. Om. Alhamdulillah. Sama-sama. Bungkus.